Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alena Riri Novrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Prameswati. Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, pengamatan atau biasa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 2. Bersifat objektif, global, dan universal. 3. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. 4. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. 5. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 6. Tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. 7. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. 8. Tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. 9. Menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. 10. Disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. 11. Teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta, tanpa adanya opini penulis. Tujuan teks laporan hasil observasi yaitu untuk memberi informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Tujuan lainnya yaitu 1. Untuk penelitian, 2. Untuk memberikan informasi terbaru, 3. Untuk mengatasi suatu persoalan, 4. Untuk menemukan teknik atau cara terbaru, 5. Untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, 6. Untuk melakukan pengawasan dan perbaikan, 7. Untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, yaitu 1. Sebagai bahan penelitian, 2. Sebagai sumber yang dapat dipercaya, 3. Sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, 4. Sebagai dokumentasi, 5. Sebagai ilmu pengetahuan, dan 6. Menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur di antaranya. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembukaan atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Untuk menyusun teks laporan hasil observasi, ada langkah-langkahnya, yaitu 1. Tentukan objek yang akan kamu amati. 2. Susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. 3. Lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. 4. Catatlah hasil observasimu dengan memerhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu.
5. Meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.